Dan jangan pula kalian suuzon mengatakan Nikita pura-pura sakit. Coba kalian tanya deh, datang kalau nggak kesini ke rumah sakit Bayangkara, saya ada di sini, nanti tak temuin sama dokternya. Duh, Gusti. Yang pasti kalau dibilang Nikita sakit ya memang sakit. Yang pasti juga kalau kalian bertanya kenapa tidak ditangguhkan penahanannya, saya juga tidak tahu. Mungkin karena Nikita begitu membahayakan buat kasusnya dan buat negara ini. Cobalah kalian bertanya kepada pihak berwajib, jangan bertanya ke saya netizen. Pokoknya Nikita itu seperti saya bilang, dia adalah petarung sih menurut saya. Apapun yang dia lakukan, apapun resikonya dia menerima dengan. Niki cuma berpesan, kakak tenang. Apa yang terjadi dengan diri aku ini semoga menjadi contoh. Nanti kalau ada siapapun yang kena masalah hukum, jangan menghindar dan jangan tidak diperlakukan sama seperti Niki. Kalau ada hal-hal yang misalnya dispesialkan atau apapun, kalian sendirilah nanti yang menilai bagaimana. Tapi Niki sudah memberikan contoh ya. Dia tidak gentar gitu. Tidak gentar. Sakit, sudah ada surat keterangan dokter dan prosedurnya adalah kami memberitahukan kepada pihak yang menahan, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Serang, dan sudah langsung ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang. Tadi pun dikeluarkan bersama dengan tim pengawal dari kepolisian. 10.30 hari ini surat Kejari Serang juga hari ini per 4 November 2022. Dibawa kemana? Saya tidak mengikuti secara kelanjutan, tapi berdasarkan informasi ke rumah sakit Bayangkara nanti bisa dikonfirmasi kepada pihak pejabat penahannya. Bukan dilarikan dalam artian emergensi, tetapi memang yang bersangkutan sakit, sudah ada surat keterangan dokter dan prosedurnya adalah kami memberitahukan kepada pihak yang menahan, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Serang, dan sudah langsung ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang. Tadi pun dikeluarkan bersama dengan tim pengawal dari kepolisian. Mendapat info dari manajernya Mbak Niki, Mbak Dea, bahwa posisi Niki saat ini di Rutan Serang dalam kondisi sehat saja, baik. Hanya memang ada beberapa kendala terkait dengan pengirimannya makanan, obat ke dalam, karena Niki tidak mungkin sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak biasa dengan makanan apa yang disediakan oleh pihak rutan ya. Jadi kita minta manajernya untuk mengirimkan makanan, minuman, termasuk tadi obat. Saya dapat info bahwa obat agak sulit dimasukkan. Akhirnya saya juga tadi koordinasi dengan teman-teman lah ya dari pihak kementerian, bagaimana supaya keselamatan Niki ini jangan sampai terganggu, kesehatannya jangan sampai terganggu. Mohon diarahkan, disampaikan ke pihak rutan supaya Niki ini diberikan keleluasaan ya, bukan keleluasaan yang berlebih, tetapi hak dia untuk mendapatkan obat yang memang dia konsumsi selama ini jangan sampai terganggu. Terbaru hari ini, polisi melakukan ini, Nikita Mirzani merasa seperti napi teroris. Nikita Mirzani hanya sehari menjalani perawatan di rumah sakit. Nikita memaksa dipulangkan ke rutan karena tak betah. Dia merasa terpenjara kalau di rumah sakit, kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Basmit, saat dihubungi secara virtual Minggu 6 November. Pengacara kondang itu menyebut Nikita meminta dipulangkan ke rutan lantaran dijaga ketat petugas kepolisian selama dirawat. Menurutnya, Nikita merasa seperti narapidana napi kasus teroris karena dijaga hingga dalam ruangan. Fahmi menyebut kliennya jauh lebih leluasa beraktivitas ketika berada di rutan. Oleh karena itu, artis yang akrab disapa Nikmir itu memutuskan untuk dipulangkan. Nikita cerita, "Sebelah saya ada yang jaga, enggak satu, banyak," ujarnya. Fahmi menilai tindakan penjagaan ketat Nikita di rumah sakit sudah tidak logis. Mengingat kasus yang menjerat Nikmir sekedar pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini kasus seperti tindak pidana luar biasa, teroris atau pelanggaran HAM berat imbuhnya. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit gegara penyakit saraf kejepitnya kambuh.
Di lain sisi, Nikita Mirzani dituding pura-pura sakit. Sahabat buka suara, begini katanya. Pengusaha Fitri Salhuteru buka suara perihal kabar sahabatnya Nikita Mirzani dituduh pura-pura sakit. Adapun Nikita sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Serang pada Jumat 4 November. Tak terima dengan tudingan itu, Fitri lantas menjelaskan penyakit yang diderita oleh Nikita Mirzani. Dia memang lagi bermasalah dengan saraf di punggungnya. Memang itu penyakit yang selalu datang dan pergi di Nikita, ungkap Fitri Salhuteru. Fitri menegaskan bahwa pemain film Nenek Gayung itu tidak masalah dengan lambung atau kurang makan. Nikita itu pejuang, nggak mungkin dia nggak makan. Kalau lapar pasti makan, lanjutnya. Dia pun meminta warganet tidak berburuk sangka kepada ibu 3 anak itu. Coba kalian tanya deh datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Saya ada di sini, nanti saya temuin sama dokternya, paparnya. Nikita Mirzani menjadi tahanan rutan Serang atas laporan Dito Mahendra terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Mantan istri Dipo Latif itu ditahan selama 20 hari atau hingga 13 November 2022. Ya, saya cuma mau saya sebagai pendapat keluarga saya ya, sebagai anak dia yang paling pertama gitu kan. Saya juga punya adik saya masih kecil, masih bawah umur, jadi kan saya tidak mungkin mengasih tahukan mereka bahwa mama saya lagi begini, kan tidak mungkin ya. Saya sebagai kakak harus menjagain adik-adik saya gitu kan, karena emang kewajiban saya untuk menjaga dari saya, karena saya anak kedua pertama ya. Menurut saya cuma ingin keadilan sih, cuma ingin keadilan dan tolong kalau misalnya saya bisa mohon, saya mohon ke semuanya, ke bapak-bapak presiden kalau bisa. Tapi ke semuanya saya cuma ingin keadilan buat mama saya, karena apa ya? Karena dia cuma hanya seorang ibu gitu, seorang ibu yang mempunyai 3 anak dan masih anak-anaknya juga masih ada kecil, nggak besar semua ya. Jadi tolong gitu ya, tolong. Ada yang bahagia ya Nikita di penjara, ada yang nangis-nangis, ada yang sumpah serapah, puas lo di penjara katanya. Ada aduh semangat ya. Halo besti ya. Nikita itu kalau diapa-apain juga dia pasti bakalan bahagia karena bakal dapat uang. Nah uangnya tuh dari mana? Gini loh, kalau orang viral terus terkenal itu asal memancing perhatian publik. Setelah memancing perhatian publik itu pasti akan mengumpulkan massa. Entah itu massa itu menghujat, membuli atau memuji, itu akan dihitung satu engagementnya. Nah Nikita Mirzani ini pintar. Dia setelah terkenal itu akan memberikan yang bagus untuk yang mempunyai produk-produk untuk dia jualin. Kalau bahasa sekarang di endorse ya. Kalau udah terkenal begitu kan, kalau mau nge-endorse suka-suka dia lah tarifnya. Berapa ya kak tarif? Ya misal 100 juta. Nah kalau 100 juta sekali endorse untuk Nikita Mirzani, kali aja 20 itu udah 2 miliar. Nah ini kasus besar dulu yang 212 kalau nggak salah. Dia dapat uang sampai 1 hari 2 miliar. Itu di vlognya Luna Maya. Ya pasti begitu. Lu hitung aja, coba bayangin endorsementnya kencang banget. Makanya kalau misalkan gak mau dia banyak duit, udah kalau yang benci diam aja, jangan komen, jangan apa, nanti dia jadi naik lagi. Gak percaya, coba aja ibu viral, misal marahin siapa, suami apa tetangga gitu ya. Gak apa-apa dihujat. Soalnya yang viral itu mau menghujat, mau yang muji, yang penting viral itu pasti dapat endorsement. Saya aja cuman 20K-an ini banyak banget tiap hari yang minta di review produknya. Ke rumah saya banyak yang ngirim produk. Baru segitu, apalagi Nikita Mirzani yang jutaan follower. Ya walaupun followernya banyak yang ngehujat, banyak yang memuji ya, yang penting mah viral aja dulu. Ya kalau misalkan, apalagi yang kalau misalkan nggak tahu itu halal haramnya, yang penting mah viral dapat duit gitu ya.
Tapi katanya Kang di penjara itu 5 tahun. 5 tahun deh, di mana ada UU ITE di penjara 5 tahun. Kalau ancaman ya boleh-boleh aja ancaman, jangan 5 tahun. Gua ancam lu seumur hidup misalkan, itu mah kan cuma ancaman. Kalau UU ITE 5 tahun mah apa kabar yang memperkosa, apa kabar yang membunuh, apa kabar yang korupsi. UU ITE mah paling juga 3 bulan.